Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 3419043. Saya adalah mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Video ini dibuat guna memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Dakwah Lintas Budaya A. Di sini saya akan menceritakan tokoh dalam pewayangan yang bernama Yudhistira. Yudhistira merupakan putra Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Ia merupakan anggota Pandawa yang pertama. Sejak lahir, Prabu Pandu menamai Yudhistira dengan nama Raden Puntadewa sebagai pengingat bahwa yang membantu kelahiran Yudhistira adalah Dewata. Ayah Yudhistira yaitu Prabu Pandu meninggal saat Yudhistira masih kecil. Kemudian Yudhistira diasuh oleh ibunya yang bernama Dewi Kunti bersamaan dengan Kurawa yang berjumlah 100. Dalam kehidupannya, Kurawa selalu memusuhi Pandawa karena Kurawa selalu iri atas keberhasilan dari Pandawa. Suatu ketika Pandawa dan Kurawa melakukan masa pendidikan perang yang diasuh oleh Dang Hyang Durna. Kemudian setelah menempuh pendidikan perang selama 5 tahun, akan diadakan pertandingan antara murid Dang Hyang Durna untuk mengetahui siapakah yang paling mahir dalam peperangan. Singkat cerita, pertandingan tersebut belum membuahkan hasil siapakah yang paling mahir ilmu peperangannya. Atas hal itu, kemudian akan diadakan pertandingan kembali untuk mengetahui siapakah yang paling pandai dalam berperang. Dang Hyang Durna selaku guru dari Pandawa dan Kurawa mengusulkan melakukan pertandingan untuk menangkap musuh. Dang Hyang Durna membuat pertandingan barang siapa yang dapat menangkap Prabu Drupada dan Aryaganda di kerajaan Pancala, maka ia akan dinobatkan sebagai penerus mahkota kerajaan Hastina. Singkat cerita, Pandawalah yang memenangkan pertandingan ini. Kemudian Yudhistira dilantik sebagai penerus mahkota kerajaan Hastina. Setelah upacara pelantikan selesai, Raden Suyada secara tiba-tiba menyampaikan surat dari Prabu Jalasengara yang isinya adalah tantangan untuk Raja Hastina. Raden Puntadewa pun disarankan menjadi pemimpin perang sebagai pembuktian kepada rakyat bahwa ia merupakan calon raja yang baik. Ia pun merasa sanggup dan pada akhirnya menang dalam peperangan itu. Pada suatu ketika, kebijaksanaan Raden Puntadewa diuji dengan musibah para saudaranya mati akibat meminum racun di sebuah telaga. Kejadian itu pun merupakan ulah dari seorang raksasa yang menguasai wilayah tersebut. Sang raksasa dapat menghidupkan saudaranya dengan syarat Raden Puntadewa dapat menjawab teka-teki yang diberikannya. Namun, sang raksasa hanya dapat menghidupkan salah satu saudara Raden Puntadewa tersebut. Pertanyaan dari teka-teki itu adalah, ketika masih kecil berkaki 4, ketika dewasa berkaki 2, dan ketika sudah tua berkaki 3. Apakah yang dimaksud? Kemudian Raden Puntadewa pun segera menjawab. Jawabannya adalah manusia, karena ketika kecil ia merangkak, jadi ia akan berkaki 4. Ketika dewasa ia akan berjalan normal, jadi kakinya ada 2. Dan ketika tua ia berjalan membungkuk dengan dibantu tongkat, jadi kakinya ada 3. Mendengar jawaban Raden Puntadewa pun raksasa tersebut merasa kagum. Akhirnya raksasa bertanya kepada Raden Puntadewa, "Siapakah yang ingin kau hidupkan?" Kemudian Raden Puntadewa pun menjawab, "Raden, akulah saja yang dihidupkan agar dapat menegakkan keadilan antara Putri Dewi Kunti dan Dewi Madrim." Kemudian mendengar jawaban tersebut, raksasa pun dibuat kagum kembali tentang sifat kebijaksanaan yang dimiliki Raden Puntadewa. Sampai pada akhirnya raksasa tersebut menghidupkan keempat saudara Raden Puntadewa akibat dari kebijaksanaannya tersebut. Singkat cerita, di masa tuanya Raden Puntadewa pergi ke Gunung Himalaya beserta keempat saudaranya dan istrinya, yaitu Drupadi. Raden Puntadewa pun membawa seekor anjing kecil ke Gunung Himalaya. Setelah sampai di puncak Gunung Himalaya, keempat Pandawa tersebut dan Dewi Drupadi pun meninggal. Setelah itu, Raden Puntadewa pun meninggal dan masuk surga beserta anjingnya yang merupakan penyamaran dari Batara Dharma. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya.
Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.